Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan melaksanakan UAS Keswan. Saya Hanifah Nur Azizah dengan NIM 2019 bertugas sebagai fisioterapi. Dan saya Rahmadania dengan NIM 2019 0606058. Di sini saya sebagai pasien. Di sini saya akan berperan sebagai fisioterapis. Untuk step pertamanya adalah kita mengisi data diri lalu melakukan vital sign. Nah, Ibu Anya, boleh saya tanya usianya berapa? Usia saya 56 tahun. Agamanya apa? Agama saya Islam. Pekerjaannya sebagai Ibu rumah tangga. Oke. Pernah ada riwayat persalinan? Belum. Oke, berarti belum pernah ya. Belum. Untuk sebelumnya saya mau tanya Bu, kira-kira Ibu ada keluhan utamanya apa ya Bu? Keluhan utama saya tuh ya, saya kesulitan beraktivitas. Kayak susah pakai bajunya. Terus juga di bagian sini saya sakit, bengkak. Boleh saya pegang? Boleh. Oke Bu, saya mau nanya terkait riwayat penyakit. Keluhan utamanya saat ini apa ya Bu? Saya tuh susah buat beraktivitas. Jadi kayak saya tuh susah untuk memakai baju. Nih seperti baju panjang ini saya susah makainya, harus dibantu. Terus juga saya tuh susah kalau misalkan mau nyisir ke atas tangannya, susah. Kalau misalkan untuk mandi dengan gayung itu berarti juga kesulitan ya Bu ya? Rada sulit sih. Oke. Terus sebelumnya ada penyakit apa gitu? Saya dulu 2 minggu yang lalu itu saya habis operasi kanker payudara. Oh, di bagian kanan ya, sudah terangkat. Iya. Terus kalau saat ini riwayat penyakitnya apa ya Bu? Hipertensi sih. Saya saat ini akan melakukan vital sign. Yang harus disiapkan adalah stetoskop dan tensi, lalu juga ada termometer. Oke, sebentar mulai ya Bu untuk tensinya. Untuk tensinya sedang normal ya Bu, di angka 110/70. Saya akan melanjutkan untuk respiratory rate ya. Posisi yang nyaman, bernafas seperti biasa akan saya pegang. 1, 2, 3. Oke, selesai. Respiratory rate sekitar 20 kali. Selanjutnya saya akan mulai ke menghitung heart rate dalam 1 menit ya. Maaf. Oke. Oke, baik. Hasilnya adalah 51 bpm. Jadi untuk pasien Ibu Anya didapatkan hasil vital sign dengan blood pressure-nya sekitar 110/80 mmHg, lalu respiratory rate-nya 20 kali per menit, dan ada heart rate-nya itu di 51 bpm. Baik, setelah itu kita melakukan pemeriksaan suhu badan. Dari hasil suhu badan pasien didapatkan pasien mengalami sedikit demam dengan derajatnya di 37 derajat. Lalu tadi karena pasien menceritakan di riwayatnya adanya bengkak, maka nanti akan kita periksa apakah ada edema menggunakan midline. Dan untuk tonus ototnya, pasien mengalami tightness di sekitar shouldernya, seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan berupa inspeksi postur di daerah kepala dan shoulder. Kenapa di daerah shoulder dan kepala? Karena di sini pasien telah melakukan post operasi mastektomi. Lalu di sini juga adanya bengkak. Jadi kita lihat ya untuk posisi leher dan ininya netral. Tapi untuk
Untuk shouldernya ada sedikit bengkak dan tidak simetri seperti itu. Baik, setelah tadi melakukan antropometri menggunakan midline, saya sudah membandingkan antara besar tangan kanan dengan tangan kiri. Nah, didapatkan adanya perbedaan di antara yang kanan dan kiri. Di bagian aksila yang kanan itu sekitar 43 cm, sementara di bagian kiri untuk aksilanya itu ada di 40 cm. Lalu di bicepnya ukurannya 35 cm. Maaf. Untuk di bicep sebelah kiri perbedaannya 1 cm, yaitu di 34 cm. Nah, untuk di elbow terdapat perbedaan sebesar 2 cm. Elbow sebelah kanan di 32 dan di elbow sebelah kiri di 30 cm. Maka dapat disimpulkan bahwa pasien mengalami edema. Nah, untuk intervensi pasien yang mengalami limfedema post operasi mastektomi, yang pertama kita menggunakan elektropneumatik kompres. Nanti akan kita sematkan gambarnya. Lalu kita juga menggunakan bandage dan menggunakan exercise. Exercise apa yang kita gunakan? Exercise breathing exercise diafragma. Oke. Nah, kenapa kita pakai breathing exercise diafragma? Karena itu bertujuan untuk menenangkan dan merelaksasi pasien. Karena kan di sini adanya sedikit nyeri, jadi supaya pasien bisa lebih rileks, kita lakukan breathing exercise diafragma. Lalu untuk bandage sendiri, bandage itu berguna untuk mengurangi bengkak. Nah, dan ini hanya bisa dilakukan di rumah. Jadi pasien tetap mendapatkan intervensi selama 24 jam. Baik, selanjutnya untuk yang elektromagnetik berupa pneumatik kompres itu hanya bisa dilakukan di klinik. Bertujuan untuk meningkatkan sirkulasi darah dan cairan, yang dilakukan selama 5 menit sampai 10 menit, dan itu hanya bisa dilakukan di klinik. Untuk mengurangi udemnya di rumah bisa menggunakan bandage secara mandiri yang nanti akan kita jelaskan seperti itu. Baik, berdasarkan pemeriksaan yang tadi kita jalani, karena ditemukan adanya edem, lalu tightness, lalu dari keluhan utamanya, diagnosis saya sebagai fisioterapi adalah ditemukannya limfedema post operasi mastektomi. Seperti itu. Nanti untuk intervensi dan planningnya akan kita jelaskan selanjutnya. Baik, untuk breathing exercise ini, untuk breathing exercise yang pertama dilakukan adalah pasien dalam posisi tegak, lalu shouldernya ini tidak boleh bergerak, tapi yang bernafas seperti biasa tapi menggunakan perut. Baik, kita mulai. Nanti saya akan hitung dari 1 sampai 8. Tarik nafas, tahan 1, 2, 3 sampai 8. Lalu buang nafas, tahan 1, 2, 3 sampai 8. Lakukan selama 5 kali. Oke, kita mulai ya. Nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke, buang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ayo, jangan gerak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Turun, up. Baik, ini untuk hasil bandage-nya. Bandage ini bisa dilakukan pasien secara mandiri dengan meminta bantuan dari keluarga. Oke. Nah, cara tahu bandage itu kuat atau enggak? Tidak lepas. Ini juga tidak ada yang terbuka bagiannya sampai ke bagian odem. Nah, bandage ini berfungsi untuk mengurangi pembengkakan seperti itu. Dan ini harus dilakukan di rumah selama 24 jam. Sebelum melakukan bandage, harus diperhatikan juga bahwa pasien tidak menggunakan lotion sama sekali dan tidak ada yang iritasi. Jadi supaya nyaman nantinya ketika menggunakan bandage selama berjam-jam.
Selanjutnya saya akan memberikan sedikit pertanyaan singkat ya untuk skor ADL Bartel Index. Yang pertama untuk penggunaan HP, ibu bisa apa enggak ya? Masih bisa. Oke, untuk berbelanja, Bisa. nyiapin makan, Bisa. membersihkan rumah, Sedikit sulit. sedikit sulit, laundry, Bisa. oke, pakai transportasi umum, Bisa. pengobatan, Bisa. mengatur keuangan, Bisa. mandi, Kurang sih. kurang, oke, menggunakan pakaian, Sakit. oke, toileting, kegiatan toileting, Masih bisa. oke, pertemuan-pertemuan, Bisa. dan makan juga ya tidak Bisa. terganggu ya. Jadi di sini ya, yang terganggu adalah mandi, menggunakan pakaian dan membersihkan rumah. Didapatkan hasil totalnya 12 skornya. Oke, sekian video dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Kami mohon maaf atas terjadinya miskomunikasi ujian offline yang kemarin. Semoga dengan video ini ibu-ibu mau memaafkan kami dan terima kasih sudah memberikan kami kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo.